Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Cynthia Bella dengan NIM 212410102027. Saya dari kelas Sistem Basis Data C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum dengan materi select dan juga order by. Sebelum kita melanjutkan pada source code di SQL, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang apa itu perintah select dan juga order by. Jadi perintah select itu merupakan perintah yang digunakan untuk melot data atau menampilkan sebuah data. Jika order by itu perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengurutkan result set dalam pengurutan ascending dan juga descending. Sebelum di sini kemarin Pak Arif sudah memberikan kita sebuah data yang bernama NotWin. Nah, di situ terdapat beberapa data-data company ya. Nanti saya akan menampilkan juga. Kita langsung saja lihat di SQL, source code pada SQL. Nah, di sini merupakan SQL. Di sini merupakan modul ya, untuk membantu dalam pengerjaan tugas. Kita berbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja data-data yang terdapat pada NotWin. Nah, di sini saya salah dalam penggunaan namanya. Seharusnya di sini NotWin, tapi saya menuliskan NotWhere. Oke. Nah, di dalam data.win ini terdapat beberapa tabel atau entity dari mulai kategoris sampai state. Nah, data ini yang akan membantu saya dalam pengerjaan tugas modul select dan juga order by. Oke. Di sini saya sudah membuat shortcut ya pada wiki admin di sini. Lalu kita lihat pada modul. Dalam perintahnya kita atau saya harus mengerjakan kata-kata yang tidak di bold. Artinya saya hanya mengerjakan A select ya pada nomor 4 dan juga 5. Begitu pun juga seterusnya. Jadi nomor 1 dan 3 ini tidak perlu saya kerjakan seperti itu. Kita langsung cocokkan ke shortcut-nya. Pada soal A4 ini, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Di sini shortcut-nya yaitu select, lalu kemudian bintang dari from supplier. Jadi from ini merupakan tabel dari tabel supplier seperti itu. Jadi kita harus menampilkan semua supplier dari tabel supplier. Run di sini. Nah, di sini sudah tampil semua supplier dari tabel supplier. Di sini pada tabel supplier terdapat supplier ID, company name, contact name, dan juga contact detail. Di sini terdapat 29 supplier yang terdapat pada tabel supplier seperti itu. Dan jelas, yang selanjutnya yaitu A5. Itu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Ya. Nah, di sini perintahnya hampir mirip
dengan sebelumnya, ya tinggal kita mengganti from-nya, yaitu from customers. Di sini select bintang lalu from customer. Kita run. Nah, di sini sudah tampil daftar semua customer atau semua pelanggan dari tabel customer. Di sini terdapat customer ID, lalu nama company-nya, ada kontak name-nya, dan juga kontak detailnya. Di sini banyak customer-nya, terdapat 91 customer. Jadi kita bisa melihat semua daftar customer dari tabel customer seperti itu. Oke, selanjutnya ada B3. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita harus menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Source code-nya yaitu select, lalu produk ID, produk name, lalu unit price, lalu unit in stock dari products, dari tabel produk. Kita jalankan apakah software ini berhasil. Nah, ini sudah tampil menampilkan sebuah data yaitu produk ID, produk name, unit price, dan juga unit in stock. Di sini sudah menampilkan semua, jadi sukses. Di sini produk-produknya ada nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Oke, selanjutnya yaitu B4. Nah, B4 ini kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Itu. Untuk perintahnya kita menggunakan select, lalu supplier ID, company name, region, asal negara ya atau kontaknya. Nah, jadi supplier ID, company name, region, dan juga phone-nya dari tabel supplier. Kita coba jalankan apakah hasilnya berhasil. Nah, ini sudah tampil sebuah data, yaitu datanya berisi supplier ID, company name, region, dan juga phone. Jadi ini sudah menampilkan apa yang diminta dari soal nomor B4. Di sini region-nya, di sini kontak dari nama perusahaannya. Itu. Oke, selanjutnya nomor C. Nah, C ini kita diharuskan untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan, ya, barang dagangan dengan nama kolom. Produk sesuai nama kolom asli. Harga, stok barang dari tabel produk. Perintahnya yaitu select product ID as ID product name, unit price as harga, lalu unit in stock as stok barang from tabel produk.
membuktikannya apakah berhasil, sepertinya kita langsung jalankan. Nah, di sini sudah tampil ID produknya, lalu produk name-nya, harga, serta stok barangnya. Di sini kita bisa baca produk name Chai ini ID-nya 1, lalu harganya 18, stok barangnya ada 39. Seperti itu. Jadi ini sudah menampilkan ID produk, ya, nama produk, harga, serta stok barangnya. Oke, jika sudah kita lanjut ke C4. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama perusahaan sesuai nama kolom asli, asal, ya, kontak personnya dari tabel supplier. Di sini select, kita perintahnya select supplier ID, perintahnya yaitu select, lalu supplier ID, company name, nama perusahaan, region, asal telepon, dan juga dari tabel supplier. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil dari sebuah data, yaitu ada supplier ID-nya, ada nama perusahaan, asal, dan juga kontak personnya. Lalu kita lanjut ke soal D4. Ya, sini kita bisa lihat D4 ini. Oke, di sini D4 kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, di sini juga alamat supplier ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Betul. Jadi untuk perintahnya kita menggunakan select, lalu supplier ID. Sini atributnya supplier ID, kontak name, lalu address, ya. Nah, kita spasi menggunakan koma, lalu city, koma, dan juga region. Itu merupakan alamat, ya, alamat dari supplier seperti itu. Nah, di sini dari from tabel supplier. Nah, di sini sudah sukses untuk run-nya. Di sini sudah tampil supplier ID, kontak name, dan juga alamat. Alamat ini berisikan address, ya, city, dan juga region. Nah, di sini juga tadi pada soalnya harus dipisahkan koma. Ya, di sini sudah ada koma. Jadi ini adalah alamatnya, lalu kotanya, dan juga regionnya. Ini sudah sukses dan benar untuk shortcode yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya yaitu di sini select supplier ID, kontak name, kontak ini terdiri dari koma, lalu address, city, dan juga region.
Nah, di sini juga sudah tampil alamat yang di sini alamatnya ini terdiri dari address ya, alamatnya, city, dan juga regionnya. Kontak name, nama kontaknya, dan juga ID supplier. Begitu. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu 5 ya, di D5. Di sini kita menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nah, nama lengkap ini terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Untuk perintah atau shortcut-nya itu kita menggunakan select, lalu title of resi, lalu first name, ya, last name as nama lengkap, kontak as address, city, dan juga region. Itu merupakan alamat lengkapnya dari tabel employee. Apa saja kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil nama lengkap dan juga alamat lengkap dari employee. Jadi di sini terdapat dipisahkan koma, tadi soalnya alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi di sini sudah ada komanya, ya, di alamatnya tadi address, koma, city, koma, dan regionnya. Itu sudah sukses ya, sudah sukses dan juga benar. Lalu kita lanjut ke E, kolom bertipe tanggal. Jadi E4 ini, E nomor 4 ini kita harus modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahunnya, angka 4 digit. Untuk contohnya kita bisa lihat, ini saya tulis saja. Oke. Kolom bertipe modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan di angka, hari keterangannya angka, dan tahun juga angka. Untuk shortcut-nya kita bisa select, lalu first name, ya, last name, birth date, dan juga AS tanggal lahir, koma, to chart now. Ini tipe datanya kan date, ya. Lalu menggunakan DD, dan juga dari tabel employees. Kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil data, yaitu data nama lengkapnya, tanggal lahir, dan sekarang seperti itu. Sekarang ini merupakan tanggal ketika saya menampilkan data ini. Di sini nama lengkapnya, tadi format tanggal dari tanggal lahir itu adalah bulan, angka, hari, angka, dan juga tahun. Jadi ini sudah benar ya. Jadi tahunnya ada 4 digit, merupakan angka semua. Di sini ada tanggalnya, dan juga harinya itu juga merupakan keterangannya yaitu angka seperti itu. Jadi tidak ada yang huruf ya untuk tanggal lahirnya atau birth date-nya.
Nah, di sini juga kita bisa melihat tanggal lahirnya, namanya dari tanggal lahir dari misal Robert King. Ini lahir pada tahun atau pada tanggal 29 bulan 5 tahun 1960. Gitu. Oke, selanjutnya yang E5. Ini. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, ini hari, nama, tahun, angka, 2 digit. Gimana? Ya, itu kita bisa lihat langsung ketika saya menjalankan kode ini. Nah, di sini sudah menampilkan nama lengkap, tanggal lahir, dan juga sekarang. Di sini bulan, angka, hari, nama, dan tahun. Tahunnya ini angka 2 digit. Di sini nama lengkapnya Nancy Davolio, ya, tanggal lahirnya 1948, 12/08. Lalu di sini kan sudah tampil perbedaan E4 dan juga E5. Jadi E4 tadi hanya angka yang ditampilkan. Ya, tapi pada E5 ini kita harus bulan ini menjadi angka, hari, nama atau menggunakan huruf, lalu tahunnya yaitu 2 digit atau hanya 22 seperti ini. Jadi bulannya bulan 5, lalu hari Minggu, dan juga tahun 2022. Sudah jelas ya dari sini. Dan sudah, kita lanjut pada soal F, misi tanggal, yaitu F4, yaitu menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, perintahnya kita menggunakan select, employee ID, birthday, ini tanggal lahir, ya, hire date ini, lalu extract year from age, hire date, AS, usia pada saat masuk perusahaan dari tabel from employees. Kita coba jalankan kita run. Nah, di sini sudah tampil data, yaitu ada employee ID, di sini birth-date-nya atau tanggal lahirnya, tanggal mulai bekerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Ya. Jadi kita bisa baca di sini employee ID 1 itu tanggal lahirnya itu tahun 1948, bulan 12 tanggal 8. Terus tanggal mulai bekerjanya itu tahun 1992 dan 5 tanggal 1. Pada employee itu saat masuk perusahaan itu usianya yaitu 43. Nah, ini sudah menampilkan semua employee-nya. Lalu kita lanjut ke F5, yaitu kita harus menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini perintahnya yaitu select employee ID, hire date, now, ini sekarang, age, hire date,
as masa kerja sampai saat ini from employees. Kita coba run. Nah, di sini merupakan di sini sudah menampilkan employee ID, hire date, now ini sekarang. Ketika saya menampilkan sumber data ini dan masa kerja sampai saat ini. Nah, ID pegawainya ini atau ID ini sudah tampil, lalu tanggal mulai kerja atau hire date-nya, lalu tanggal sekarang yaitu tahun 2022 bulan 5 tanggal 29. Di sini juga terdapat time zone-nya yaitu 18 pukul 18 ya, menit ke-53 24 seperti itu. Ini adalah masa kerja sampai saat ini. Jadi ID pegawai 1 ini jika sampai saat ini usia kerjanya itu 30 tahun 28 hari. Jadi lama ya, 30 tahun. Nah, ini sudah sukses untuk soal nomor 5. Oke, selanjutnya kita ke G3. Jadi ke G ini perhitungan antar kolom pada satu baris. Soalnya nomor 3 yaitu kita harus menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity. Untuk perintahnya, kita menggunakan select, lalu order ID, quantity, unit price, quantity, bintang unit price as nilai, from order details. Ya, di sini unit price-nya dari tabel order details. Kita coba jalankan. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah tampil ada order ID, quantity, unit price, dan juga nilainya. Sudah berhasil semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perintah yang berbeda di sini. Di sini kita menggunakan order by, ya. Sesuai yang saya jelaskan pada awal tadi, perintah dasar SQL order by ini digunakan untuk mengurutkan result set dalam pengurutan ascending dan juga descending. Untuk soalnya, kita harus menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Perintahnya yaitu kita menggunakan select, lalu product name, units on order, from products order by, units on order, ascending. Nah, ascending ini dalam penulisannya kita bisa tulis atau gunakan ASC dalam huruf kapital semua seperti itu. Jadi seperti ini. Ascending. Nah, descending juga seperti itu. DESC menggunakan huruf kapital semua. Kita coba jalankan di sini. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi nama produknya dan jumlah yang diorder. Nah, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Ini merupakan produk atau produk yang paling sedikit diorder ya. Di sini 0 itu paling sedikit ya. Jadi ini nama produknya. Ini unit on order paling small in. Jadi paling sedikit diorder gitu.
Nah, oke, ini sudah tampil dari product name dan juga unit on order-nya. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu kita harus menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke, kita langsung jalankan gimana datanya nanti. Taran. Nah, di sini sudah tampil di last name, ya. Lalu ada first name dan juga lama bekerja. Di sini berarti Mikael Suyama ini bekerja 28 tahun seperti itu. Nah, ini berdasarkan atau dari tabel ini ya, apa namanya, employees, pegawai. Ini ada last name-nya, ada first name, dan juga lama bekerja dari employee. Oke, yang terakhir ini yaitu sorting 2 kolom. Yaitu pada soal nomor 2 kita harus menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk perintah atau software-nya yaitu kita menggunakan select, product name, unit price as harga, unit price bintang 0,25 as harga setelah diskon, dari atau from tabel products, order by, unit price, descending, product name. Saja kita coba jalankan. Nah, di sini sudah menampilkan sebuah data, yaitu ada nama produknya, ada harganya, dan juga harga setelah diskon. Di sini tadi soalnya harga real paling mahal. Jadi produk name code display ini merupakan produk yang paling mahal seperti itu. Harganya ini 263,5. Nah, tadi juga harga yang telah diberi diskon ini 25%. Jadi ini merupakan harga setelah diskon menjadi 197,625. Ini sudah jelas. Jadi di sini harga awal, lalu sebelah ini harga setelah diskon 25%. Di produknya itu, nama produknya itu banyak ya, ada 77 nama produknya. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.